Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan pagi ini, insya Allah anak-anak Ustadz kita akan belajar bab 2 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Untuk itu, sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah kalau sehat. Baik anak-anak Ustadz, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini semuanya tetap semangat, semuanya tetap antusias dalam belajar. Karena menuntut ilmu itu penting bagi kita untuk untuk menjadi manusia yang seutuhnya, menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak semua, anak-anak Ustadz silakan buka buku pelajaran PAI pada bab kedua, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ada yang tahu berapa jumlah Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ada 99 Asmaul Husna. Oke ya, ada 99 Asmaul Husna. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Assalam, dan Al-Mu'min, dan serta artinya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz dan bisa mengambil pelajaran sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung, yang indah. Nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, yang indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, ya, memahami maknanya, kemudian menghafalkannya. Selanjutnya kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna, itu salah satunya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-A'raf ayat 7 ayat 180 dan terjemahannya, walillahil hammaul husna uhu biha wa dharul ladzina yukhwiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ada yang tahu artinya, anak-anak? Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Asmaul Husna itu, dan tingkatkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Ada Al-Malik. Allah Maharaja. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Al-Malik memiliki arti Maharaja atau Maha Penguasa, pemilik alam semesta, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan, hak mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa bantuan siapapun, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Raja, maka semua hak yang ada di muka bumi ini harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Allah mengampuni semua dosa, ya, mengampuni semua dosa-dosa kita, menghilangkan kesusahan kita, menjauhkan kesedihan, menolong orang-orang yang zalim, dan membalas orang yang terzalimi, ya. Itu, ya. Makanya setiap doa kita harus, ketika berdoa, maka kita harus
menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang dapat mengabulkan semua doa-doa kita. Selanjutnya Al-Aziz. Al-Aziz ada yang tahu? Yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala maha nama yang mencerminkan kemuliaan dan zat yang maha mulia, mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Artinya kita semua di sini patut bermohon kepada Allah, patut taat kepada Allah dan menjauhi semua larangannya. Semoga kita kelak masuk orang-orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha mulia. Selanjutnya Al-Qudus. Al-Qudus adalah yang artinya adalah zat yang tersucikan dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan atau yang patut kita puji, yang patut kita taati, yang patut kita tuhankan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari serupanya. Ya, tidak ada yang maha agung, tidak ada yang maha suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Sedangkan manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Allah Subhanahu wa taala tak memiliki kekurangan satu apapun, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan beserta isinya. Sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha agung. Ya, yang tak bisa ditandingi dengan apapun. Itu yang pasti ya, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Selanjutnya juga Assalam. Assalam berarti yang maha sejahtera, yang menyelamatkan, makna dari yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ini adalah selamat dari segala aib maupun kekurangan serta kesempurnaan zat atau sifat yang perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan pada hamba-hambanya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang, kedamaian. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hambanya. Damai adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, anak-anak ustadz juga harus memiliki rasa cinta kasih terhadap sesama di kelas, saling membantu teman-temannya. Kalau temannya minta bantu, maka kewajiban kita adalah membantu. Adab terhadap orang tua, guru, teman sejawat, semuanya tersebut harus memiliki sifat kasih sayang yang baik. Jangan terbesit hal-hal yang buruk, karena itu semua adalah perbuatan syaitan. Allah membenci umatnya yang senantiasa membuat kemungkaran di muka bumi ini, memberikan kebencian, keburukan, sehingga yang terjadi adalah apa? Malapetaka, kerusakan di muka bumi ini. Maka kita sepatutnya anak-anak ustadz sepatutnya menjadi anak-anak yang soleh, yang baik, yang mencurahkan perbuatannya untuk kebaikan dan mencerminkan sikap perdamaian terhadap siapapun. Ya, tanpa memilih warna kulit, tanpa memilih suku, karena kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah tilai itu bukan hanya tampannya, gantengnya, cantiknya, kayanya, Allah tak menilai itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menilai apa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan insya Allah kita juga bisa memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Baik, selanjutnya Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min adalah maha memelihara keamanan. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan rasa aman kepada seluruh makhluknya. Dia yang mengayomi dan dia yang segala memfasilitasi keamanan. Jadi maka sepatutnya kita menyerahkan hidup dan mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kekuatan dari upaya, kecuali keamanan seutuhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kalaulah kita bersandar pada pohon, maka pohon itu lama kelamaan akan mati dan hancur.
Kalaulah kita bersandar kepada bangunan, maka bangunan tersebut lama-kelamaan akan punah dan hancur. Dan kalau kita bersandar kepada siapapun, maka tidak akan abadi. Cukuplah kita sandarkan hidup kita, mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bernyanyi. Ada 5 Asmaul Husna dan artinya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ya, nyanyi sama-sama nak ya. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak Ustadz. Boleh dihafalkan nanti di rumah. Boleh dihafalkan nyanyiannya. Jadi bukan hanya dihafalkan, tapi mengetahui maknanya, mengetahui tujuannya, supaya kita bukan hanya sekedar belajar, tapi bisa memanfaatkan dan mengambil ikhtibar. Nah, maksudnya intisari dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Ustadz ya. Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Al-Qudus berarti Allah Maha Suci. As-Salam ya Allah yang Maha Sejahtera. Al-Mu'min ya Allah yang memberi keamanan. Nah itu ya lagunya ya. Boleh diulang-ulang lagi nanti di rumah. Ya nanti Ustaz kasih videonya. Boleh anak-anak Ustaz mendengarkan lagunya serta menyanyikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh diamalkan ya maksud dari nyanyian tersebut. Bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyian. Tapi kita bisa mengetahui intisari dari Asmaul Husna. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau anak-anak Ustaz tidak ada pertanyaan, itulah saja materi pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak Ustaz, sebelum Ustaz tutup nanti, Ustaz minta kepada anak-anak Ustaz membuat namanya karya tulis atau kerjanya, yaitu membuat karya kaligrafi Asmaul Husna. Nanti Ustaz kasih contoh-contohnya, boleh di kertas karton atau gambar, pensil warna atau cat air ya nanti dikumpulkan minggu depan. Ya baik, ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa menjadi putra-putri anak-anak Ustadz yang bisa membanggakan kedua orang tua. Mudah-mudahan anak Ustadz menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk selalu semangat dalam belajar. Ya nak ya, itu aja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.